Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad dari jurusan Teknik Kelautan B angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan peta batimetri, kontur, dan tiga dimensi. Yang pertama-tama yang harus kita siapin adalah harus mempunyai software terlebih dahulu, yaitu Surfer 15. Nah, ini sebagai pembantu kita untuk melakukan pembuatan peta batimetrinya. Kebetulan di sini saya udah punya untuk softwarenya, tinggal saya buka aja. Bentuk softwarenya seperti ini. Selanjutnya langsung kita new workplace aja. Keluar tabel seperti begini ya, hampir mirip dengan Excel. Kemudian kita buka lagi new. Nah, jadi ada dua nih, ada sheet 1 sama plot 1. Nah, kedua bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Kalau untuk sheet 1 ini gunanya untuk menaruh data kita yang udah kita dapat dari survei sebelumnya. Nah, yang kedua ini adalah untuk membuat kontur dan juga 3G-nya. Nah, pertama-tama kita buka data terlebih dahulu ya. Ini saya udah sampai ke file. Jadi saya udah ada filenya. Jadi tinggal saya buka saja ya untuk filenya. Di sini saya memiliki 4 data. Nah, tapi nggak semuanya saya pakai karena cukup satu aja untuk pembuatan peta batimetri. Jadi di sini saya ngambil di daerah batimetri yang ada di Bengkulu. Ini udah keluar. Ini adalah masih dalam bentuk Excel ya. Masih dalam bentuk Excel. Nah, di sini ada longitude, latitude, kedalaman. Data ini kita cuma butuh ketiga data ini aja. Nah, selebihnya nggak kepake. Nah, untuk ini kita hapus saja. Nah, kita hapus saja. Terus ini kita ganti depth atau kedalaman. Maaf. Habis itu ini kita salin dulu, kemudian kita buka software. Nah, servernya kita buka. Di sini data yang udah kita salin tadi yang di Excel kita taruh di daerah sheet 1. Kita paste aja. Nah, ini kan masih ada data begini nih, nggak kebaca. Nah, dilebarin aja sedikit biar dia ada space ruang, biar kelihatan semua datanya. Kalau udah semua kayak gini, nah jangan lupa kalian simpen terlebih dahulu ya. Kita save as. Nah, kita tulis di sini misalkan. Terus ininya kita buat BLN. Nah, karena ini udah dari biar kebaca kalau data kita udah ganti ke BLN, nanti si software servernya ini bakalan ngebaca data-data kita tadi. Habis itu kita lanjutkan simpan. Ini kita oke aja. Udah semuanya di sini. Nah, di sini otomatis bakalan ganti ya namanya. Yang tadinya sheet 1 udah menjadi batimetri Bengkulu 01. Ini kisaran aja, asumsi saya namanya. Kemudian kita lanjut ke plot 1 untuk pembuatan peta. Yang pertama kita grid dulu, grid data kita, data yang udah saya simpan tadi. Ini Bengkulu 1 udah benar ya, kita klik buka. Di sini ini adalah urutan dari data kita. Yang pasti yang pertama itu longitude, yang kedua latitude, yang ketiga depth. Nah, kalau misalkan data kalian acak-acak, bisa aja depth di bagian A, latitude bagian D. Nanti kalian tinggal urutin aja sesuai ini. Kebetulan saya udah rapi, udah selesai, jadi tinggal oke. Nah, ini grid ini kalau bisa sih emang nggak usah dicentang,
biar lebih cepat gitu kan. Langsung aja klik OK. Ini klik OK juga. Udah, data udah kita grid. Nah, langkah selanjutnya grid yang data yang udah kita grid itu bakal tersimpan otomatis gitu di file kita. Kemudian kita langsung ke pembuatan garis konturnya. Nah ini yang tadi saya bilang, data yang udah kita grid itu bakalan otomatis kesimpan ke file kita. Nah di sini tinggal kita pilih, kita klik buka. Nah jadinya keluar ini garis konturnya. Di sini data yang di grid digunakan untuk membuat kontur dan 3 dimensi. Ini kan masih ada nih main 20, main 15. Ini kan kita masih nggak tahu ini maksudnya apa gitu kan. Jadi kita lebih perjelas lagi, kita kasih satuan ya, karena ini kan kedalaman. Kita bicara tentang kontur pasti kedalaman. Kita menggunakan, nah kita gunakan warna terlebih dahulu ya. Nah di sini klik gray. Nah di sini kan bisa pakai warna apa aja, terserah kalian. Nah saya di sini menggunakan warna yang ini aja. Nah kalau udah semua kita klik OK. Nah jadi warnanya gini. Nah kan lebih jelas kan, lebih kita lebih tahu, oh ada warna biru, warna ini. Nah ini maksudnya apa? Nah kalau misalkan yang biru ini itu daerah yang paling dalam gitu. Tapi lebih perjelas lagi, kita jangan lupa aktifkan color scale yang di sini tadi, untuk melihat nih. Sama aja gitu. Ini kan ini, yang bagian ini cuma biar kita tahu gitu urutannya dari yang paling tinggi, habis itu sampai yang paling dalam gitu. Biar lebih mudah ya bacanya, kita atur satuannya dulu. Nah kita klik pada bagian label format, suffix. Nah ini kita tulis M buat satuan yang ada di garis konturnya. Itu kita klik aja di sini. Nah bakalan keluar kan. Nah kalau begini bacanya juga lebih mudah. Oh ternyata di sini kedalamannya 5 meter, sini 10 meter, 10 meter, 15 meter. Oh di sini ternyata makin dalam ya kalau di warna birunya 10 meter sampai 20 meter. Nah yang kedua ini juga jangan lupa sama aja ya, kita klik tab label format pada benchmark. Nah ini kita perjelas, kita tulis meter, kita klik di sini. Nah bakalan keluar nih satuannya kan di sini 2 meter. Untuk lebih memperjelas gambarnya aja biar kita lebih mudah buat ngebaca si garis kontur ini. Nah apabila udah, langkah selanjutnya kita membuat 3G untuk garis kontur. Nah nah ini kita buat ini dulu ya, 3G nya. Kita data yang tadi masih sama ya, yang data yang udah kita grid tadi kita masukin lagi, keluarlah seperti ini. Ini adalah dalam bentuk 3G. Nah biar lebih memperjelas bentuk 3G nya ini, kita lakukan dengan kita buka kontur lagi ya. Sama aja, datanya masih sama. Kita klik buka. Nah ini kan warnanya masih yang tadi pertama. Nah biar lebih perjelas ya kayak aslinya tadi garis-garis. Nah ini kita matiin warnanya nih, bagian level fill color ini dimatiin aja. Nah jadi kan begini. Nah habis itu, nah ini kita pisahin dulu di sini karena kita mau menaruh
si garis kontur ini biar bisa jadi satu, biar lebih mudah bacanya. Kita atur aja dulu, nggak apa-apa ya, dikecilin aja gini, nanti bisa dibesarin. Nih sampingin sedikit, nggak apa-apa. Biar si garis konturnya ini bisa merapat ke daerah ini, biar lebih perjelas lagi peta untuk 3G-nya, ini kita blok. Nah, kita blok seperti ini. Habis itu kita klik Maps Tool. Habis itu ini overlay map, diklik aja. Nah, dan hasilnya gambarnya hampir sama kayak yang tadi ya. Tuh. Yang kayak garis kontur tadi. Di sini kita udah tahu yang bagian paling dalam yang mana. Nah, biar sama dan bisa konsisten, jangan lupa kita ganti warnanya sesuai dengan warna awalnya. Jadi kita klik ini dulu, bentar saya kecilin dulu ya ini. Nah, gini kita ganti warnanya biar warnanya sama. Nah, jadi warnanya sama kan dengan yang ini. Ini kita besarin juga nggak apa-apa karena ini udah mulai tahap akhir ya kalau dibilang. Nah, ini udah sama nih. Kalau kayak begini kan lebih jelas kan untuk peta batimetri. Di sini kita bakalan tahu daerah yang paling dalam itu daerah yang diarsir warna biru ini. Ini untuk garis kontur dan ini untuk 3G-nya. Biar lebih signifikan lagi, pada bagian ini kita arsir juga pada bagian bawah. Jadinya begini ya. Jadi untuk nampilin pada bagian ininya yang abu-abu ini, tinggal diklik aja bagian general, show base. Nah, ntar keluar. Nah, kayak gini. Kemudian ini udah semua ya, udah rapi. Nah, tinggal kita rapihin sesuai dengan ukuran pada kotak ini. Tinggal kita rapiin saja. Ini sesuai menurut kalian aja ya, rapi untuk segi rapinya segimana. Yang penting sesuai dengan kotaknya. Bisa nata yang lebih rapi tuh. Di sini ini udah jelas gambarnya. Nah, di sini maksimal kalau kita lihat daerah yang ini, yang bagian ini paling dalam adalah min 25 meter kedalamannya. Kalau kita lihat dari garis konturnya itu 20 meter. Nah, selanjutnya adalah kita buat mata angin. Nah, mata anginnya tinggal kalian di menu bar bagian home. Ini pilih yang ada tanda tambahnya. Nah, kalian taruh dulu nih, terserah mau di mana. Sementara saya taruh di dalam peta ya. Sini. Setelah itu kita klik poin, kita pilih simbol. Nah, simbol di sini nih, kalian bisa pakai mana aja untuk mata angin. Boleh yang begini, boleh yang begini, itu sesuai dengan yang kalian butuhin aja ya. Kalau saya pakai ini. Nah, apabila udah, kita matiin dulu otomatisnya, baru kita besarin. Nah, seperti ini jadinya. Ini bisa kalian taruh di sini dalam peta atau juga kalian bisa taruh di luar juga boleh. Kalau saya sih lebih ditaruh di bawah ya. Di sini karena biar bisa kelihatan keseluruhan bahwasanya dalam satu peta ini itu mata anginnya menunjukkan seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kalau misalkan udah rapi seperti ini, jangan lupa kasih judul gitu, karena kalau misalkan kita lihat peta, apalagi ini kan peta khusus ya, khusus peta batimetri. Nah, jadi kita kasih nama gitu, jangan sampai nggak dikasih nama ya. Kita buat judul, pilih bagian menu bar, home, text, kita taruh di sini. Nah, kita tulis ini peta apa sih, seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan font, terserah, tapi di sini saya menggunakan Calibri aja ya. Bisa kalian bold, bisa di miringin juga. Nah,
Kalau udah menurut kalian udah oke, tinggal di klik oke. Kita matiin dulu teksnya. Nah, kita perbesar ya. Ini terlalu kecil banget sih. Nah, seginilah cukup biar bisa kelihatan ya. Oke, jadinya ini adalah tahap akhir dari peta kita. Nah, jadi dari data mentah tadi yang udah teman-teman lihat, dan hasilnya untuk peta ya baterimetrinya seperti ini. Kalau seperti ini kan lebih jelas, kita tahu bahwasanya di daerah Bengkulu, khususnya di perairan Bengkulu, itu kedalamannya sekitar 20 meter. Terus bisa dilihat dari segi konturnya dan juga segi 3G-nya bagian ini. Nah, ini adalah udah finishing ya, udah bagian terakhir. Nah, oke teman-teman, dan jangan lupa kalau misalnya udah seperti ini jangan lupa di save ya. Kita save as dulu, kita simpan data kita tulis. Kebetulan ini tugas, jadi saya tulis tugas ya. Nah, habis itu kita save aja. Oke, jadi udah selesai semuanya. Jadi itu adalah tutorial dari saya untuk pembuatan peta baterimetri itu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga atas data-data yang udah diberikan, data mentah ya, khususnya dari dosen mata kuliah Teknologi Informasi 2. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada dalam proses mungkin ada kesalahan sedikit. Maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk tutorial saya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.